memandang kematian hendaknya tidak hanya dipahami sebagai hukuman atau disiplin. Jadi kalau tadi di awal saya bilang manusia dibatasin umurnya 70 sampai 80 tahun, kita jangan hanya memandang kematian hanya sebatas atau sebagai hukuman atau disiplinnya Tuhan. Tetapi kematian itu justru membuat manusia masih memiliki peluang untuk memiliki tata laksana kehidupan yang ideal di langit baru, bumi baru. Terkait dengan kata tata laksana itu ingat nggak kemarin apa? Artinya. Tata laksana artinya cara menjalankan hidup, cara menyelenggarakan hidup, atau kalau mau lebih disingkat lagi, cara hidup. Tata laksana itu cara hidup, cara menyelenggarakan hidup, cara menjalankan hidup. Nah, itu tata laksana. Dari katanya aja tata laksana. Jadi bagaimana cara kita melaksanakan hidup. Dengan adanya kematian, umur manusia dibatasi 70-80 tahun, manusia masih punya peluang, masih memiliki kesempatan untuk memiliki tata laksana kehidupan yang ideal di langit baru, bumi baru. Yang akan datang, yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai kepalanya, kepala pemerintahan. Maksudnya apa tuh kalau dengan adanya kematian kita masih memiliki peluang untuk memiliki tata laksana kehidupan yang ideal di LB3? Maksudnya adalah kalau umur kita panjang nggak dibatasin, kayak tadi saya bilang 100 atau bahkan 200 tahun misalnya, diperpanjang sedikit itu. Kita yang berusaha hidup benar, apalagi menghidupi firman, kita bakalan stres gitu. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin kondisinya semakin tidak baik. Ngerti nggak nih yang saya maksud? Jadi dengan adanya kematian, kita masih memiliki kesempatan untuk memiliki tata laksana kehidupan yang ideal di langit baru, bumi baru. Makanya fokus hidup kita jangan di bumi ini. Bumi ini hanya persiapan, training center, learning center. Kalau saya bilang wajib militer. Wajib militer. Wajib militer, ya menurut saya kata wajib militer itu tepat. Karena kekristenan itu ditargetkan bukan hanya menjadi orang yang baik secara moral manusia ya, tapi bagaimana dia memiliki kehidupan, memiliki cara pandang, memiliki sikap hati, memiliki keinginan, memiliki tata laksana kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mengenakan kodrat ilahi, atau seperti Tuhan Yesus hidup. Waduh, kenapa dibilang wajib militer? Ya, untuk mengikuti cara hidup Tuhan Yesus harus sangkal diri, harus pikul salib. Itu harganya. Kalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus lari dari salib, kita nggak bisa dibilang pengikut Kristus. Ciri dari pengikut Kristus itu dia memikul salib. Salib itu apa, Obed? Salib itu penderitaan. Penderitaan yang membuat kita itu memiliki kehidupan yang baru. Lahir baru. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir baru di Yohanes 3 kan? Yohanes 3 sampai 5 itu intinya di ayat itu. Kamu harus lahir baru. Artinya harus dimatikan kan? Dimatikan apanya, Obed? Dimatikan keinginannya, filosofi hidup yang salah, cara hidup yang salah harus dimatikan. Cara mematikannya gimana? Salib. Salib itu sarana kita mematikan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau orang menghindari salib, dia artinya dia masih mau hidup di luar Tuhan. Masih mau hidup di luar Tuhan. Atau nggak niat ikut Tuhan ya. Sekalipun dia Kristen, sekalipun dia aktivis. Menurut saya kalau orang udah jadi aktivis terus nggak belajar firman, itu titik bahaya banget. Blind spot saya bilangnya. Titik buta. Dia nggak ngelihat kalau dia itu perlu diubah. Dia merasa dia udah jadi aktivis, ya udah. Dia terlibat dalam kegiatan gereja, terus dia merasa sudah melayani Tuhan. Padahal belum. Bagaimana mau melayani Tuhan? Ngerti firman Tuhan aja enggak. Apalagi dikatakan memikul salib. Makanya kita bisa lihat di gereja itu masih banyak orang-orang yang egois ya. Masih banyak orang-orang yang ngomonginnya duniawi, hal-hal duniawi. Bukan berarti salah ya ngomongin hal-hal tersebut.
Tapi kalau keinginan kita mengingini seperti yang diingini orang dunia, apa tuh yang diingini orang dunia? Makan, minum, seks, jalan-jalan, punya ini, punya itu. Fokusnya itu aja. Padahal kebutuhan orang mencari Tuhan ya supaya hidupnya benar. Bukan supaya punya ini itu. Kebutuhannya supaya orang itu hidup benar ya. Supaya jadi benar. Kalau dalam kekristenan, supaya dia punya tata laksana hidup yang dikehendaki oleh Allah. Tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah itu apakah? Tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, atau cara hidup yang dikehendaki oleh Allah, atau cara menjalankan atau cara menyelenggarakan hidup yang dikehendaki oleh Allah adalah menjadikan kehendak Allah sebagai hukum kita. Terkait pembahasan ini ya, menjadikan Tuhan sebagai menjadikan kehendak Tuhan atau Tuhan sebagai hukum kita. Jadi apapun yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Baik kamu makan, Korintus bilang ya, baik kamu makan, baik kamu minum, dan lakukan segala sesuatu, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan apa maksudnya? Untuk kemuliaan Tuhan artinya menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya. Itu yang disebut memuliakan Tuhan. Kalau yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, ya nggak memuliakan Tuhan. Jadi berbahagialah kalau umur hidup kita hanya 70-80 tahun. Itu artinya kita nggak stres-stres amat lah, nggak terbebani amat lah. Kalau orang yang benar-benar ikut Tuhan, dia pasti merindukan Tuhan dan langit baru, bumi baru. Bukan fokus hidup nyaman di bumi ini, salah. Lukas bilang ya, saya juga sering kutip banget ayat ini. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia itu menunjuk Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya bumi ini bukan tempat yang ideal. Itu kan Tuhan Yesus, Kak. Ya, kita disebut Kristen, artinya seperti Tuhan Yesus. Berarti rumah kita juga bukan di bumi ini. Bumi ini bukan tempat kita menghuni. Kita ini hanya musafir. Musafir itu pengembara yang nggak punya rumah. Musafir itu nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, tapi dia punya tujuan yang harus dicapai. Nah, kebanyakan orang Kristen kan belum berjiwa musafir ya. Dia masih mau memiliki dunia ini gitu. Masih mau memiliki kesenangan. Masih sukanya jalan-jalan, bukan berarti jalan-jalan salah ya. Tapi kalau kesenangannya atas dasar jalan-jalan, karena jalan-jalan, bukan senangnya atas dasar karena kita dapat pengertian akan firman Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya, berarti masih ada yang salah. Masih ada yang salah dengan diri kita. Ingat ya, tema pembahasan kita kan menjadikan kehendak Tuhan atau Tuhan sebagai hukum kita. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dengan kemenangan Tuhan Yesus, kita harus berjuang juga ya. Jangan hanya, ya kita udah menang, kita udah ditebus, kita pasti selamat, karena Tuhan Yesus jadi jaminan. Iya sih, tapi bukan titik, koma. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, kita harus mengerjakan bagiannya. Tuhan menyediakan fasilitas keselamatan, menyediakan anugerah. Tugas kita adalah merespon anugerah itu, jangan nyantai-nyantai aja. Ingat, ciri dari pengikut Yesus itu salib. Kalau dia tidak mengenakan salib, bukan kalung salib ya. Mengenakan salib artinya ikut menderita seperti Tuhan Yesus. Menderita bagi Tuhan kan ini nggak bisa dimengerti perkataan ini dengan mudah kalau kita nggak sering punya pembelajaran akan firman Tuhan. Menderita itu yang gimana, Kak? Nggak punya rumah, terus hidup miskin gitu. Hidup sederhana. Nah, ini kan jelasin ini panjang ya. Salib itu apa? Kalau teman-teman terus ikutin pembahasan yang ada di Komsel, sering ikut ibadah gabungan, sering ikut PA, lama-lama teman-teman punya kerangka berpikir tentang salib atau penderitaan itu apa. Dan nanti ada pengalaman-pengalaman yang diizinkan Tuhan gitu. Misalnya, ini yang paling sering sih dirasakan anak Komsel. Jadi karena kita sering Komsel, dipikirnya tuh kita dipandang udah jadi orang yang sempurna ya sama orang-orang di sekitar kita. Terus kalau kita melakukan suatu kesalahan, apa yang terjadi? Pasti disinggung soal Komsel ya. Lu sering Komsel tapi hidupnya masih begitu. Waduh. Nah, ini yang disebut salib nih. Salib. Kita memang
kita memang tidak berniat untuk melakukan hal yang salah atau berniat melakukan sesuatu yang buruk ya. Misalnya. Tapi karena memang kita sedang diproses ya, kita sedang berjuang untuk jadi benar. Dan susah ya kalau susah. Diomongin akhirnya. Lu udah sering ikut komsel tapi hidup lu nggak berubah. Ya kita jangan kesal juga ya. Oke, misalnya udah terlanjur kesel gitu. Gimana Kak? Ya dilatih lah. Dilatih. Itu namanya salib. Kalau kita disindir atau dimarahin terus kita ikutan marah, ya kita nggak mengikuti teladan Tuhan Yesus ya untuk mengasihi musuh. Musuh itu artinya orang dekat. Love your neighbor. Orang dekat itu siapa? Orang yang ada di dalam rumah sama kita, yang sering ngelihat kita, yang tahu boroknya kita, yang tahu buruknya kita. Oke. Sedikit intermezzo tadi tentang contoh salib atau penderitaan itu apa. Dengan kemenangan Tuhan Yesus, sekali lagi, memberi cahaya harapan adanya bumi yang lain, di mana tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah terselenggara. Seandainya Tuhan Yesus tidak menang ya, maksudnya dia gagal taat sampai mati di atas kayu salib, kita nggak punya pengharapan, sia-sialah pengharapan kita, sia-sialah iman kita. Tapi dengan adanya kebangkitan, Tuhan Yesus menang, artinya dia berhasil taat sampai mati di kayu salib, taat sepenuhnya kepada Bapa. Dia memberi contoh atau teladan ya, dan juga pengharapan. Kalau Tuhan Yesus nggak menang, nggak ada penebusan. Tidak ada penebusan artinya 3 fasilitas lainnya, Roh Kudus, Injil, pengharapan akan firman Tuhan itu menjadi sia-sia. Karena yang salah kita, tapi yang dipandang Tuhan Yesus. Nah, ini yang dinamakan kasih ya. Kasih Tuhan itu melampaui segala akal. Kok Tuhan jadi manusia? Nah, ini disebut crazy love ya. Kasih yang melampaui segala akal. Ya kalau teman-teman dari Muslim gitu atau di luar Kristen nggak ngerti hal ini, terus kan kita banyak diserang ya, argumen mereka melontarkan argumen, kok Tuhan jadi manusia, kok Tuhan bisa mati? Ya lu nggak bakal bisa ngerti kalau lu nggak berusaha mengerti berdasarkan Alkitab ya atau Injil itu sendiri. Susah juga ya, nggak usah diterusin lah, nggak usah didebatin. Kecuali dia mau nanya ya, mau bener-bener berdiskusi ya jelasin aja. Tapi kalau misal dia nggak kelihatannya cuma mau nyari salahnya kita, mau nyerang doang, ya nggak usah diladenin gitu. Oleh sebab itu, sebelum LB3 dinyatakan, sebelum langit baru, bumi baru itu datang kepada kita, dimensi keselamatan future, karena ada dimensi keselamatan itu ada 3 ya. Ada past, present, future. Past itu penebusan Tuhan Yesus, artinya pengudusan pasif. Terus dimensi sekarang, present, artinya pengudusan aktif, di mana kita harus merespon anugerah, merespon fasilitas keselamatan supaya kita bisa berkodrat ilahi. Terus dimensi yang ketiga, future, langit dan bumi yang baru dinyatakan kepada kita. Saat itulah orang-orang baru merealisasikan keselamatannya. Dia berkodrat ilahi, terus memimpin bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru. Ini disebut dimensi keselamatan future. Makanya sebelum LB3 itu dinyatakan, sebelum orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus dan berhasil taat sampai mati, sebelum LB3 dinyatakan, maka Tuhan Yesus memuridkan orang-orang yang mempraktikkan tata laksana kehidupan atau cara kehidupan atau cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Saya ulang ya. Oleh sebab itu, sebelum langit baru bumi dinyatakan, maka Tuhan Yesus memuridkan orang-orang yang harus mempraktikkan tata laksana kehidupan atau cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Seandainya ya, keselamatan hanya atas dasar dimensi pas, Tuhan Yesus sudah menebus kita, menghapus dosa kita,
dari sebelum kita lahir sampai kita mati, terus titik dipandangnya, selesai, kita tanpa kita berjuang sama sekali, surga hancur lagi. Sama aja. Jadi bodohlah orang Kristen ya, atau orang di luar Kristen yang memandang, ya keselamatan macam apa Tuhan yang berjuang, manusianya selamat. Ya itu salah. Tuhan Yesus menebus dosa kita dari sebelum kita lahir sampai kita mati, itu amin benar. Tapi bukan titik, koma ya. Kita perlu merespon anugerah itu. Kita perlu merespon kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus menyediakan sarana keselamatan, yaitu apa? Satu, penebusan. Kita yang salah tapi dianggap benar. Kita dianggap benar supaya kita menjadi benar. Itu penebusan. Kedua, Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memampukan kita untuk hidup kudus. Makanya disebut Roh Kudus. Roh dari Bapa yang dimateraikan di dalam diri orang percaya supaya hidupnya kudus, tidak bercacat celah, memiliki tata laksana kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tapi jangan lupa ya, ada firman Tuhan, ada Injil yang harus kita pahami dan kita hidupi. Dan Roh Kudus akan membantu kita untuk memahami segala kebenaran dan menolong kita untuk melakukan kebenaran itu. Kalau seandainya ya udah kan Tuhan Yesus sudah nembus kita, terus Tuhan udah kasih kita Roh Kudus, ya udah biar Roh Kudus yang menjagai kita supaya kita tidak berbuat dosa. Ini pemikiran macam apa ini? Kalau tidak ada kebenaran di dalam diri kita, Roh Kudus itu nganggur. Nganggur. Karena pekerjaan Roh Kudus, kan Roh Kudus Roh penghibur, Kak. Kalau kita berduka, dia menghibur kita. Iya sih. Kalau sama orang awam kan susah sekali ya kalau dia jarang ikut pertemuan komsel, terus dia nanya hal itu. Bukan berarti saya nggak bisa jawab. Ini pertanyaan yang jawabannya panjang. Maksudnya penghibur itu apa? Jangan hanya dimengerti Roh Kudus menghibur saja. Dia itu penolong dan penggerak. Penolong bukan kalau kita mau buat dosa terus dia nolong. Kalau nggak ada firman di dalam diri kita, ya siapa yang mau nolong? Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya tetap bersih? Mazmur 119 ayat 9 bilang kayak gitu. Dengan apa? Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya agar tetap bersih? Dengan apa? Dengan Roh Kudus, Kak. Iya sih. Nah, ini bingung kan? Kalau yang baru ikut gitu, baru denger kayak gini gitu. Orang awam gitu, yang nggak pernah dengar kebenaran firman sama sekali, ya kita serba salah gitu, bingung. Apalagi mau tahu jawabannya cuma sekali percakapan aja gitu, atau sekali pertemuan komsel. Nggak bisa. Nggak semudah itu. Tadi saya sampai mana? Saya sampai lupa saya ngomong apa tadi. Terakhir saya bilang apa tuh? Roh Kudus fungsinya. Roh Kudus nggak berfungsi kalau nggak ada firman. Karena Bukan. Yang tadi contoh-contoh yang menjelaskan kepada orang awam tuh. Awam itu artinya orang yang sama sekali nggak belajar ya, yang sama sekali nggak tahu menau di bidang tertentu. Misalnya, saya ketemu sama perenang handal, terus dibilang, kamu perenang juga? Oh enggak, saya awam. Artinya saya bukan di bidang itu gitu. Tapi kalau dalam konteks kekristenan disebut Kristen awam berarti apa artinya? Dia bukan pendeta. Oke, benar juga. Tapi kalau saya lebih suka mendefinisikan Kristen awam itu artinya adalah bukan hanya sekedar dia bukan pendeta, tapi dia nggak ngerti firman Tuhan. Itu Kristen awam tuh. Oh iya, kembali ke tadi, saya ngomong apa sih? Lupa nih, kebiasaan nih. Oh, yang tadi nolong ya, penolong. Roh Kudus itu kan penolong, bahasa aslinya parakletos, bukan perikletos ya. Sekali-sekali nanti kayak kita perlu bahas sejarah deh. Sejarah etimologi kata Roh Kudus atau sejarah gereja. Tapi jangan langsung bilang, aduh gue mabuk kok bahas kayak gitu. Ntar dulu kan, teman-teman belum dengar, sabar dulu. Saya juga awalnya cukup skeptis, kita udah belajar sejarah, males gue ngapalin. Tenang, ini saya berusaha lagi nyiapin bahan supaya enak gitu didengarnya, supaya enak dipelajarinya. Tapi nanti ya, laptop saya masih rusak, jadi saya belum bisa terusin. Terkait yang tadi, perkataan tadi tuh, Roh Kudus kan nolong kita Kak, untuk supaya nggak berbuat dosa. Iya, nolong kamu, benar. Nolong kamu untuk meneruskan kebenaran yang udah kamu pelajari, tapi menolong. Logos yang udah kita pelajari bersuara, rema ya. Pada saat
ada kesempatan untuk berbuat dosa, misalnya korupsi atau kesempatan untuk melakukan hal yang salah gitu. Firman itu bersuara. Nah, kalau nggak ada firman di dalam diri kita, Roh Kudus mau nurusin apa? Mau nolong kita kayak bagaimana? Mengintervensi gitu. Mengambil alih tubuh kita. Wah, nggak boleh itu. Nggak bisa, nggak fair, curang. Aturan main Tuhan bukan begitu. Bukan menguasai fisik manusia ya, supaya manusia nggak melakukan dosa. Jadi pada saat gue mau melakukan dosa, ditarik Roh Kudus gitu. Enggak ya, jadi kalau ada orang yang kasih kesaksian kayak gitu, itu udah 1000% itu. Halu dia. Udah 1000% dia tuh, pseudo palsu. Saya nggak percaya kesaksian kayak gitu. Dan yang terakhir adalah penggarapan akan firman Tuhan. Jadi tadi pertama ada fasilitas keselamatan itu ada penebusan. Penebusan itu untuk semua orang. Terus penebusan bagi orang di luar non-Kristen, apa tuh Kak? Di luar Kristen. Ya mereka dikasih kesempatan untuk masuk langit baru, bumi baru. Masuk surga ya. Sama. Tapi bedanya mereka tidak memimpin. Kalau kita kan orang-orang yang ditargetkan punya kodrat ilahi. Punya tata laksana kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nanti kita yang di sana yang mimpin. Yang tadi sampai berapa tuh? Pertama, penebusan. Kedua, Roh Kudus. Ketiga, Injil. Injil itu Roma 1 ayat 16 ya. Apa tuh Kak bunyinya? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau orang nggak belajar Injil, ya nggak selamat. Definisi selamat Kristen dan non-Kristen beda ya. Definisi keselamatan di luar Kristen itu potensi masuk dunia yang akan datang, LB3. Tapi keselamatan versi kekristenan artinya adalah dikembalikan ke rancangan semula. Memiliki kodrat ilahi, pikiran perasaan Allah, memiliki tata laksana kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang membuat kita, Injil yang membuat kita itu bisa dirubah. Kita menjadi man of God. Kita punya kasih. Makanya diksi kasih itu cuma ada dalam kekristenan. Kalau diksi kasih ada di Buddha, beda definisinya. Kasih itu bukan perbuatan baik. Kasih itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, fasilitas terakhir yang tadi keempat. Yang terakhir adalah penggarapan akan firman Tuhan melalui setiap masalah atau peristiwa hidup. Ayatnya di mana tuh Kak? Roma 8 ayat 28. Apa tuh bunyinya? Roma 8 ayat 28 itu ayat sering. Nggak ingat ya? Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, ini penggarapan akan firman Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Kebaikan di situ apa? Memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Allah anak. Memiliki kodrat ilahi. Allah turut bekerja di dalam segala perkara, dalam segala peristiwa hidup. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk supaya kita tuh punya respon seperti Tuhan Yesus. Bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan dipotong ayat itu. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Udah. Terus konteksnya dirubah lagi. Konteksnya diarahkan untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan fisik, lahiriah, fana. Kalau saudara hari ini bangkrut gitu, saudara bermasalah, jangan khawatir, serahkan semua kepada Tuhan. Oke. Padahal konteksnya di situ untuk kesempurnaan ya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Maksudnya untuk menggarap kita supaya kita punya respon seperti Allah. Jadi nggak sekedar logo saja yang ada di kepala kita. Sama kayak kita belajar. Kalau kita belajar teori doang, tanpa kita praktek, nggak ngerti. Makanya penggarapan akan firman Tuhan tuh kita dikasih kesempatan buat praktekin kebenaran yang udah kita pahami. Bagi orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan itu apa? Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang berusaha hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk kemuliaan Allah. Artinya menyenangkan hati Allah, menyukakan hati Allah. Kalau kita nggak mengasihi Allah, tidak mengasihi Tuhan, bagi orang yang mengasihi Dia, ya Allah gimana? Masa Allah mau dukung gitu kita buat sesuatu yang jahat? Ya gue dukung lu. Allah turut bekerja.
Ya nggak bisa. Bagi orang yang ingin mengasihi dia artinya orang yang berusaha hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang saya mau tanya nih, tata laksana kehidupan yang ideal itu yang model apa? Tata laksana kehidupan yang ideal itu yang modelnya seperti apa? Atau saya sederhanakan, tata laksana kehidupan yang ideal, cara hidup, cara menjalankan hidup, cara menyelenggarakan hidup yang ideal itu seperti apa? Atau apa maksudnya? Setelah kita bahas ini, kayaknya udah ke pertemuan keempat ini ya. Apa tuh? Tata laksana kehidupan yang ideal itu apa? Atau seperti apa? Seperti Tuhan Yesus kan. Iya, maksudnya apa tuh seperti Tuhan Yesus? Tunduk 100% sama kehendak Bapa. Tunduk 100% itu apa maksudnya? Hal konkret dong. Kayak misalnya, saya berubah Kak setelah saya belajar Injil. Berubahnya kayak gimana maksudnya? Nah, kalau bilang berubah doang kan masih abstrak ya. Bener tapi masih abstrak. Pokoknya hidupnya untuk jadi seperti yang Tuhan ingin sih, maksudnya bukan hidup menurut dirinya lagi, bukan menurut kehendak dia lagi, tapi kehendak Tuhan gitu. Menurut pengertian udah didapat lah, kan pasti dituntun tuh. Oke, itu tata laksana kehidupan yang ideal ya? Iya. Apa contohnya nih? Contoh konkretnya buat kasusnya gitu. Baru belum ya. Kita misalnya ada kesempatan gitu untuk ngumpul sama anak-anak komsel atau ngumpul sama teman-teman sekolah gitu. Kan kita tahu tuh mana pergaulan yang menambah pengetahuan kita akan firman sama enggak tuh, yang bisa ngerubah kita sama enggak. Kalau kita milih nongkrong sama teman-teman sekolah kan biasanya ngobrolnya ya tentang main-main, kesenangan apa aja lah. Tapi kalau sama anak-anak komsel kan ya emang sama juga sih ngomongin yang kayak gitu, cuma tetap pasti ada firmannya. Oke, Bang. Saya mau tanya dulu nih terkait statement Raymond tuh. Kalau misal teman Raymond ngajak main nih, teman bukan teman komsel, Raymond tetap mau main nggak sama mereka? Tetap mau main. Mau. Terus tadi dengan contoh yang diberikan itu gimana tuh? Kalau misalnya ada teman Raymond yang bukan teman komsel datang gitu, ngajakin nongkrong, ngajakin main. Terkait contoh Raymond tuh. Keadaannya berarti lagi komsel juga gitu. Lagi mau diajak teman komsel main juga. Gitu nggak? Oke lah. Kalau dalam keadaan komsel kan itu gampang banget ya. Gue mau komsel gitu. Berarti keadaan lagi nggak komsel ya? Iya. Ya, tetap Sebenarnya kalau main Raymond lah. tanya gitu, Raymond sedang berusaha menjernihkan pertanyaan jebakan saya. Ini kan saya nanya balik mau ngelihat nih Raymond nih sebenarnya ngasih contohnya, ngerti nggak nih apa yang diomongin? Ya, berarti keadaannya kan lagi nggak komsel gitu lah ya, lagi nggak ngumpul. Ya tetap main. Main ya. Main. Cuman ya saat ada kan main kan pasti ngobrol segala macam, tukar pikiran segala macam ya. Kalau pengertian mereka nggak sama kayak kita gitu, nggak sama kayak yang udah dipelajarin dari firman ya, jangan diambil sih. Maksudnya jangan jadi oh iya ya, Diajak gitu. tawuran gitu, mau nggak? Ya kali tawuran. Jelas banget itu. Misalnya apa? Misalnya diajak apa gitu? Contoh konkret. Apa ya? Susah banget nyari contoh ya Allah. PT-PT beli rokok lah. PT-PT beli rokok. Kan bisa kalau misalnya nongkrong kan insya Allah tuh yang rokok sudah. Nongkrong. Saya tuh Pasti selalu tuh ya kan. disodorin rokok juga tuh. Sama Raymond juga ya? Iyalah. PT-PT beli rokok gitu kan. Ya kalau misalnya kita udah belajar film, kita ngerti ya. Rokok kan nggak usah belajar film, belajar biologi kita ngerti kan. Rokok kan ngerusak ya. Ngerusak banget. Ya udah. Kan namanya ngerusak apa tuh ciptaan Tuhan kan nggak bagus ya. Kalau kita ikut sumbang, bukan artinya kita jadi pelit ya. Maksudnya kalau kita ikut sumbang kan kita berarti ngedukung mereka untuk ngerusak diri mereka gitu. Ya berusaha ini aja sih,
yang nggak ngasih, mau mereka ngeledekin apa ya udah biarin aja, coba kasih pengertian dulu, kasih pengertian dari kita kenapa nggak mau ngasih gitu Terus aja. kalau bilang, lu udah berubah, lu kaku amat lu, kayaknya lu nggak gini-gini banget. Gimana tuh? Senyum aja. Senyum aja ya Senyum udah aja. gitu. Kalau misalnya saya yang ditanya, Kobet kalau diajak sama teman Kobet, bukan teman komsel gitu, buat nongkrong mau nggak? Pertama, tergantung kepentingannya apa. Jelas nggak gitu? Terus mau kemana gitu? Kalau misal tujuannya nggak jelas, terus mau kemana yang nggak jelas, saya biasanya nggak ikut. Tapi kalau jelas, saya punya tujuan nongkrong. Apa tuh? Menginjil. Nah, jadi jangan hanya dipahami sebagai sesuatu yang negatif ya, nongkrong sama orang, teman-teman di luar komsel. Tapi kita harus membawa apa? Kita harus membawa pesan Tuhan gitu. Kita harus menjadi duta Kristus. Saya waktu itu malah saya yang buat nongkrong sama mereka. Tahun baru nongkrong di rumah gue. Ternyata pas sampai rumah saya, mereka kecewa gara-gara ngelihat kita kan KGB pada ngumpul. Wah, terus teman saya ada yang bilang, wah, anjir gue dijebak Obet nih. Nggak, dia bukan ngomong anjir, ngomong jorok pokoknya. Gue dijebak Obet nih, ikut komsel nih. Kampret kan orang. Ya nggak apa-apa, saya ketawa-ketawa aja. Padahal dia juga Kristen, saya bingung. Kristen dan dia aktivis juga, dia bisa ngomong kayak gitu, saya nggak habis pikir gitu. Kok bisa mikir ke situ gitu? Ya memang ke situ sih tujuan saya. Tapi ya udahlah. Karena udah jelas gitu. Saya udah kasih mereka beberapa kali kesempatan, terus mereka kayaknya nggak mau gitu, nggak tertarik, ya udah kalau diajak nongkrong lagi, kayak kemarin tuh saya diajak sepedaan. Saya kan ada sepeda. Bro, nama saya dipanggil kan di grup. Ayolah, gocapan. Apaan tuh gocapan? Gue cari sarapan. Sepeda buat makan doang gitu, nyari makanan. Saya bilang di rumah bapakku banyaklah makanan. Saya bilang, ngapain juga nggak jelas kan, ya udah saya nggak mau ikut lah. Tapi yang jelas kalau tadi ya, kalau nongkrong, boleh nggak Kak teman di luar komsel? Boleh aja. Apalagi soal pekerjaan, soal belajar ya, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar hal itu ya tanya tujuannya mau ngapain. Terus mau kemana gitu tanya. Kalau nggak jelas ya mending nggak usah. Kita ini pengaruh, inget ya. Kalau kita malah jadinya dipengaruhin, waduh. Kristen itu dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Kalau kita tidak berfungsi sebagai garam dan terang itu artinya pengaruh. Garam itu sedikit tapi mempengaruhi masakan. Terang itu mempengaruhi tempat yang gelap. Kalau kita terpengaruh, malah kita yang jadi berubah gara-gara bergaul sama teman-teman kita gitu. Berarti ada yang salah dalam diri kita, dan sudah pasti dia nggak belajar firman. Tapi kalau terkait pekerjaan, terkait kuliah, belajar gitu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Yang Raymond jawab tuh. Tata laksana yang ideal itu kayak gimana? Oh iya, oke, makasih. Tata laksana kehidupan yang ideal itu apa sih? Tata laksana itu apa? Saya ulang sekali lagi. Tata laksana itu artinya adalah cara menjalankan hidup, cara menyelenggarakan hidup, atau cara hidup. Cara hidup yang ideal itu seperti apa? Cara hidup atau tata laksana yang ideal adalah kehidupan yang dalam segala geraknya mempermuliakan Allah. Tadi ya, mempermuliakan Allah itu artinya adalah menyenangkan Allah, menyukakan Dia. Allah menikmatinya. Allah ginosko. Nah, ini tata laksana kehidupan yang ideal. Allah menikmatinya nggak? Kalau Allah nggak menikmatinya, berarti kita belum memuliakan Allah. Jangan cuma puas sampai pada tahap tahu kebenaran doang ya. Puaslah kalau Tuhan itu senang atas apa yang kita lakukan. Cara taunya gimana, Kak? Ada damai, ada sukacita. Nah, ini yang nggak bisa dijelasin. Damai sukacita tuh harus dirasain ya. Harus dirasain. Itu sama kayak damai yang pada saat kita dapat saat teduh nggak, Kak?
Mirip tapi beda. Mirip tapi beda. Jangan motivasi saat teduh supaya dapat damai ya. Waduh, itu sama dengan onani rohani itu. Jadi, gua nggak ada damai nih. Gue belum saat teduh, misalnya kayak gitu ya. Salah menurut saya. Kalau saat teduh nyari damainya doang. Kalau nanti pas saat teduh nggak ada damainya, mau tetap saat teduh nggak? Mau tetap saat teduh nggak? Nah, damai atau sukacita ini tidak bisa dijelaskan dengan bahasa ya. Teman-teman harus ngalamin. Ikutin aja kegiatan yang kita kasih, yang kita tawarin. Terus fokus belajar kebenaran. Belajar kebenaran sama-sama di komunitas. Belajar kebenaran secara pribadi. Di rumah diulang lagi materi. Nanti ada pengalaman-pengalaman yang diizinkan Tuhan. Supaya kita bisa menerapkan kebenaran itu. Supaya panjang gemanya kebenaran itu. Ya tadi, penggarapan akan firman Tuhan. Nanti di situ teman-teman ngerti deh apa yang dimaksud dengan damai, irene, sukacita. Sukacita, damai sejahtera, irene, sama. Jadi tata laksana kehidupan yang ideal sekali lagi adalah kehidupan yang dalam segala geraknya mempermuliakan Allah. Baik kita makan, minum, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kayak yang di Matius 7 ya. Tuhan, gue udah ngusir roh jahat demi nama lu Tuhan. Tuhan, gue udah bernubuat demi nama lu Tuhan. Demi namamu. Dibilang, demi namamu. Berarti orang Kristen ya. Tuhan, aku sudah melakukan mukjizat demi namamu. Tetapi Tuhan terus terang bilang, aku tidak mengenal kamu. I don't know you. Aku tidak ginosko. Aku tidak menikmati kamu. Nyala kamu sekalian para pembuat kejahatan. Makanya ada lagu gini. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dari belakang dan dari depan. Allah itu tahu, Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Apalagi kalau, makanya jangan sengaja berbuat dosa ya. Itu, Terus jangan kelamaan mikirnya gitu. Misal ada kesempatan berbuat dosa, terus kita mau kompromi. Maksudnya kompromi itu kita mikir lama, gue mau lakuin gak ya? Ya kena lah pasti. Pasti kita jatuh. Kalau ada kesempatan untuk berbuat dosa gitu, atau potensi untuk melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah, cabut. Jangan mikir lama-lama. Kalau mikir lama-lama kena kita. Tata laksana atau cara menjalankan kehidupan yang dirancang oleh Tuhan untuk dikehendaki dalam hidup manusia. Oke, kenapa? Ada yang mau nanya ya? Lanjut ya? Itu baru masuk. Oh, oke. Kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa, tanya aja. Saya selalu bilang ya, interupsi saya di bagian manapun, nggak apa-apa. Saya izinkan. Tata laksana atau cara menjalankan kehidupan yang dirancang oleh Allah untuk dikenakan dalam hidup manusia hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang hidup pada zaman Perjanjian Baru. Saya ulang. Tata laksana atau cara menjalankan atau cara menyelenggarakan atau cara hidup yang dirancang oleh Allah untuk dikenakan dalam hidup orang percaya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang hidup pada Perjanjian Baru. Pada zaman Perjanjian Baru. Makanya kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru ini beruntung sekali ya, kita dikasih kesempatan, kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Umat Perjanjian Baru nggak bisa sesaleh apapun kehidupannya. Karena nggak ada fasilitas keselamatan tadi ya. Kehendak moralnya terbatas. Sebaik-baiknya umat Perjanjian Lama, dia nggak mampu mengerti maunya Tuhan. Jadi yang membedakan umat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah potensi moralnya. Umat Perjanjian Lama tuh potensi moralnya terbatas. Dia bisa berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, saleh. Menurut ukuran agama ya.
menurut uh, hukum moral pada umumnya. Nanti kita bahas di Matius 5 ayat 20 tuh. Ahli Farisi dan orang Taurat itu menjadi standar. Jikalau hidupmu tidak melebihi, jikalau hidup keagamanmu tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Nanti kita bahas ayat itu. Kalau secara hidup ya, kesalahan perjanjian lama, sesaleh-salehnya dia belum berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena nggak ngerti maunya Tuhan. Kalau umat perjanjian baru, kita dikasih potensi, kita dikasih fasilitas keselamatan untuk mengerti maunya Tuhan. Makanya gunain kesempatan ini kesempatan sekali seumur hidup dan satu-satunya. Bukannya ada reinkarnasi, Kak? Nggak ada reinkarnasi ya. Reinkarnasi kita itu di langit baru, bumi baru, bukan di bumi ini. Jadi kalau bilang, kau percaya reinkarnasi nggak? Ya, saya percaya reinkarnasi, tapi di langit baru, bumi baru. Bukan di bumi ini ya. Ada orang mati, misalnya dia suka nyiksa hewan, terus nanti reinkarnasi jadi hewan. Kan lucu ya. Di Alkitabnya apa? Dasar Alkitabnya apa? Jangan percaya karena kelihatannya masuk akal doang ya. Kayak waktu itu kita bahas soal ramalan. Jangan karena itu kelihatannya masuk akal, terus kita jadi percaya ya. Ingat, iblis itu bapak segala dusta. Dia tuh lihai, jago nipu orang. Memperdaya orang tuh jago. Makanya Hawa diperdaya oleh ular, oleh iblis. Yang akhirnya Adam juga ikutan kena. Yang karena sesuatu atau hal itu kelihatannya masuk akal, terus kita jadi percaya ya. Kembalikan semuanya menurut firman Tuhan apa? Makanya ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Kalau saya nggak mau repot-repot gitu. Misalnya, Kobet, ini soal apa? Kalian pernah dengar nggak istilah eutanasia? Pernah dengar nggak? Kayak di sekolah pernah deh, apalagi yang Katolik ya. Pasti tahu tuh, eutanasia. Eutanasia itu, misalnya ada orang yang udah koma gitu. Kelihatannya nggak punya kesempatan lagi supaya orang ini bisa kembali atau normal lagi. Akhirnya selama hidupnya di rumah sakit kan buang-buang biaya ya. Ya pada akhirnya udah gimana, suntik mati aja. Ini nggak bisa sembuh lagi loh. Kalaupun hidup itu hidup karena alat. Hidup karena alat. Jadi boleh nggak? Kenapa? Oke, kayak kepencet lagi ya. Boleh nggak tuh Kak? Ya tadi ya yang saya bilang. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Ngerokok boleh nggak Kak? Nato boleh nggak Kak? Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Sekali lagi jangan karena kelihatannya masuk akal terus kita jadi percaya aja ya. Kayak apa hal ramalan tadi, soal ramalan. Sekali lagi, tata laksana atau cara menjalankan kehidupan yang dirancang oleh Allah untuk dikenakan dalam hidup manusia hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang hidup pada perjanjian baru. Sebab terang itu datang pada zaman penggenapan. Zaman penggenapan itu apa? Perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu nubuatan tentang kedatangan Mesias. Perjanjian baru zaman penggenapan. Perjanjian lama zamannya nubuatan ya, penubuatan kedatangan Mesias. Perjanjian baru zaman penggenapan. Di mana nubuatan atas perjanjian lama semua digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Yang disebut terang itu sudah datang. Terang itu sudah datang pada zaman penggenapan. Kita buka dulu deh ayat deh. Yohanes 1 ayat 4. Ada yang bisa share screen ya tuh? Yohanes 1 ayat 4. Oke. Tolong dibaca dong satu orang.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Suaranya kecil sekali. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu Dalam Dia ada hidup, ada hidup. Terus? dan hidup itu adalah terang manusia. Oke, cukup ayatnya. Dan dalam Dia ada terang hidup. Dalam Dia itu siapa? Dia itu Tuhan Yesus. Kan itu Yohanes 1 ya. Yohanes 1 itu bicara soal firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 yang terkenal itu ayat yang sering diperdebatkan. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat ini bicara soal kedatangan Tuhan Yesus untuk menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama ya. Sebab dalam Dia ada terang hidup, dan hidup itu adalah tadi gimana bunyi ayatnya? Dan di dalam Dia ada Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia. Pelan-pelan ya. Dan di dalam Dia ada terang hidup. Di dalam Tuhan Yesus ada terang hidup. Hidup di situ bahasa aslinya, dalam teks aslinya bahasa Yunaninya, pakai kata zoe. Coba kamu cek aja kalau nggak percaya. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Ada cara hidup. Zoe itu cara hidup ya. Dan cara hidup itu adalah terang manusia. Makanya kenapa kita meneladani cara hidup Tuhan Yesus. Satu-satunya yang patut kita teladani itu adalah cara hidup Tuhan Yesus. Karena untuk itulah Dia datang. Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia bukan tanpa kerja, bukan tanpa alasan ya, atau bukan kurang kerjaan, gue mau ngerasain jadi manusia, makanya gue berinkarnasi jadi manusia. Enggak. Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia supaya Dia bisa kasih contoh, supaya bisa kasih teladan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah itu yang bagaimana. Dan di dalam Dia ada hidup. Zoe bahasa aslinya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, kita menjadi pengaruh. Kalau kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, Bapa menghendaki. Makanya dibilang menjadikan Tuhan atau menjadikan Allah sebagai hukum itu maksudnya apa? Maksudnya apa menjadikan Tuhan sebagai hukum? Maksudnya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita menyenangkan Tuhan. Patokannya itu bukan hukum, bukan peraturan. Patokannya adalah ini Tuhan berkenan nggak? Tuhan mau nggak? Atau Tuhan nggak menghendaki, atau Tuhan suka, atau Tuhan nggak suka nggak gitu. Di dalam Dia ada hidup di situ Zoe tadi ya, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup di sini artinya adalah apa? Hidup di sini kan tadi bahasa aslinya Zoe. Hidup di sini adalah tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Zoe itu artinya adalah tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Cara hidup yang dikehendaki oleh Allah itu patokannya siapa? Patokannya Tuhan Yesus. Patokannya Tuhan Yesus. Tetapi aku datang supaya kamu punya hidup. Kata hidup di situ bahasa aslinya Zoe. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan bahasa aslinya perisos. Artinya yang tinggi kualitasnya. Yang dikehendaki oleh Allah. Itu maksudnya. Di Yohanes 14 ayat 6 juga dibilang ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang berkenan di hadapan Bapa kalau tidak seperti aku. Sekali lagi, kata hidup di sini artinya adalah tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu menjadikan kehendaknya sebagai hukum. Pelan-pelan ya. Hidup di sini artinya adalah
tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Tadi kata hidup di sini yang Kobet ngomongin yang mana sih? Yang di Yohanes 10 ayat 10 bukan? Yang di Yohanes 1 ayat 4 tadi yang kita udah baca tuh. Yang di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, kata hidup di situ kan tadi bahasa aslinya zoe. Kata hidup artinya adalah tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Cara hidup yang berkualitas. Yang tinggi kualitasnya tadi, perisos. Kalau kita mau kaitin Yohanes 10 ayat 10. Tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah itu apa, Kak? Cara hidup yang dikehendaki oleh Allah itu apa, Kak? Cara hidup yang dikehendaki oleh Allah, yaitu menjadikan kehendaknya sebagai hukum. Cara hidup yang dikehendaki oleh Allah, atau tata laksana yang dikehendaki oleh Allah, artinya menjadikan kehendaknya sebagai hukum. Segala sesuatu yang kita buat, sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah? Sesuai nggak dengan kehendak Allah? Sesuai dengan pikiran perasaan Allah nggak maksudnya itu? Sekali lagi saya ulang. Hidup di sini adalah tata laksana kehidupan, hidup zoe, dalam konteks Yohanes 1 ayat 4 di situ, artinya adalah tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu menjadikan kehendaknya sebagai hukum. Menjadikan kehendaknya sebagai hukum. Jadi segala sesuatu yang kita berbuat, sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah? Sesuai nggak dengan kehendak Allah? Jadi standar perbuatan itu berkenan atau salah, baik atau salah atau berkenan itu apa? Standarnya berdasarkan pikiran perasaan Allah. Sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah? Sesuai nggak dengan yang dikehendaki oleh Allah? Ini yang disebut menjadikan kehendak Tuhan sebagai hukum. Sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah? Kalau nggak sesuai berarti meleset. Meleset itu kan hamartia, artinya dosa. Makanya dalam perjanjian baru ya, kata bertobat itu bukan hanya sekedar berbalik. Bertobat dalam pengertian berbalik itu bertobat versi perjanjian lama. Bahasa aslinya syup. Syup arti berbalik. Dari yang tadinya suka nyolong, nggak suka nyolong. Dari yang tadinya korupsi, nggak korupsi. Dari yang tadinya ngerampok, jadi nggak ngerampok. Dari yang tadinya suka gosip, jadi nggak suka gosip. Itu namanya berbalik. Berbalik. Ini nggak bisa dikenakan dalam umat perjanjian baru ya. Karena umat perjanjian baru itu ditargetkan bukan hanya menjadi orang yang baik secara moral manusia. Tapi sempurna. Baik menurut kacamata Tuhan, menurut ukuran Tuhan, menurut hukum moral Allah. Aduh, hukum moral Allah kesusahan ya kalau pakai bahasa hukum moral Allah. Menurut pikiran perasaan Allah. Makanya kita ditargetkan buat punya kodrat ilahi. Kalau dalam bahasa Latin kita mengenal istilah rex lex. Kalau perjanjian lama kan rex. Istilahnya itu dalam bahasa Latin. Kalau perjanjian baru rex lex. Rex itu apa, Kak? Rex itu apa, Kak? Oke, kita bahas perjanjian lama dulu ya. Kalau perjanjian lama itu lex rex, ini bahasa Latin. Rex itu artinya adalah hukum adalah segalanya. Hukum adalah panglimanya. Jadi standar keberkenanannya itu melakukan hukum. Orang itu dinyatakan baik kalau dia sesuai dengan hukum-hukum atau peraturan yang berlaku. Apa tuh hukum-hukumnya? Taurat, Dekalog. Saya nggak mau ngerincin bagi jadi 4 lagi, ntar pusing kalian. Dekalog ada misi Fatim, ada hukim, ada edots ya, yang kemarin kita bahas. Tapi saya nggak mau ulang lagi, nanti jadi tambah pusing lagi. Jadi orang itu dikatakan baik kalau perbuatannya sesuai dengan hukum, sesuai dengan 10 perintah Allah. Dekalogos, 10 perintah Allah. Itu disebut lex rex. Hukum adalah panglimanya, atau hukum adalah segalanya. Kalau dibilang hukum adalah segalanya, berarti ini yang tertinggi ya untuk mengatur tatanan hidup manusia ya. Kalau perjanjian baru itu bukan hukum, bukan peraturan yang jadi standar keberkenanannya ya. Orang itu dikatakan baik
Kan sekali lagi saya ulang nih sebagai pengantar. Ini singkat. Orang dalam perjanjian baru itu sekali lagi dia ditargetkan untuk memiliki kodrat ilahi. Orang-orang dalam perjanjian baru itu ditargetkan untuk punya kodrat ilahi. Punya kodrat ilahi itu apakah maksudnya punya kodrat ilahi itu artinya punya karakter seperti Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan seperti Dia. Apa yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, itu yang disebut memiliki kodrat ilahi. Namanya juga kodrat ilahi. Artinya sifat seperti Tuhan. Sifat seperti Tuhan, kebalik. Sifat seperti Tuhan, kodrat ilahi. Perjanjian lama itu makanya cocok dengan agama. Agama itu cocok untuk perjanjian lama. Hanya cocok untuk perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu bukan beragama, tapi bertuhan. Bertuhan itu apakah? Bertuhan itu artinya bersifat seperti Tuhan. Memiliki kodrat ilahi. Makanya kalau Kristen itu, sayang sekali ya kalau jadi orang Kristen hanya sekedar beragama itu sayang banget. Orang Kristen itu ditargetkan buat jadi bertuhan. Buat jadi man of God. Buat punya kodrat ilahi. Bertuhan tadi artinya ya, memiliki sifat seperti Tuhan. Memiliki pikiran perasaan Allah sehingga dia bertindak dalam segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan, pikiran perasaan Allah. Kalau tadi dalam perjanjian lama, lex, rex, dalam perjanjian baru, kebalikannya. Lex, rex, kebalikannya kalau dalam perjanjian baru berarti apa? Rex, lex. Rex itu apa, Kak? Rex itu artinya adalah, tulisannya gimana tuh, Kak? Rex biasa, R-E-X. L-E-X, rex, lex. Perjanjian lama, lex, perjanjian baru, lex. Mirip, agak mirip ya. Jangan pusing ya. Tinggal dibalik aja. Rex, lex, perjanjian baru. Lex, rex, perjanjian lama. Rex artinya adalah sang Tuhan atau sang Raja adalah hukum. Kalau tadi lex adalah hukum adalah segalanya. Atau hukum adalah panglimanya. Jadi dasar orang itu berbuat baik, dikatakan baik, berkenan itu, yang melakukan hukum. Dekalog, 10 perintah Allah. Yang di dalamnya ada misi patim, ada huhim, ada edots. Kalau dalam perjanjian baru, patokan kita dikatakan baik ya, bukan hukum semestinya. Bukan lex, tapi rex. Rex itu apa? Kebalikan dari lex. Kalau tadi lex hukum adalah segalanya. Kalau rex artinya adalah segalanya adalah hukum. Segalanya itu apa? Segalanya Tuhan kan? Tuhan atau sang Raja adalah hukumnya. Atau sama dengan menjadikan kehendak Tuhan sebagai hukum. Jadikan kehendak Tuhan sebagai hukum. Sang Tuhan atau sang Raja adalah hukum. Tentu saja orang yang menjadikan Tuhan sebagai hukumnya mestinya memiliki kebaikan yang melebihi kebaikan moral hukum agama atau hukum pada umumnya. Seharusnya ya. Makanya orang-orang Kristen itu kalau misalnya kalah dalam hal memberi, dalam hal berbuat baik, malu harusnya ya. Kalau perjanjian lama lex, ya kita bisa bilang gini. Saya berani bilang, dan ini mutlak ya. Orang-orang di luar Kristen atau non-Kristen itu udah otomatis lex. Standar perbuatan baiknya, standar dia dikatakan baik berkenannya itu hukum. Ya mau apapun bentuknya lah. Kalau kekristenan, standar keberkenanannya, standar dia dikatakan berkenan atau baik, standarnya apa? Tuhan itu sendiri. Waduh, kan bahas begini pusing ya. Apalagi yang baru ikut gitu, baru ikutan denger kayak gini gitu. Pusing jelasin ya. Menjadikan Tuhan sebagai hukumnya apa? Ya yang kita buat ini, segala sesuatu yang kita buat sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah. Itu yang disebut rex, lex. Tuhan atau sang Raja adalah hukumnya. Makanya tadi saya bilang, oke, kenapa Sweety? PB itu perjanjian baru.
PL itu perjanjian lama, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Disangkanya PB power bank kali. PB itu perjanjian baru ya. Maksudnya? Oh, lagi nanya ngegantung. Perjanjian baru itu Rex, Lex. Ingat aja dari kata Rex. Rex bukan T-Rex ya. Ya, betul. Tapi dikasih strip tuh. Lex, strip, Lex. Kalau perjanjian baru, Rex, strip, Lex. Bukan T-Rex ya. Rex. Rex itu artinya segalanya atau Tuhan. Tuhan itu kan segalanya. Tuhan atau Sang Raja adalah hukum. Ya, pakai strip. Saya kira PB itu apa? Singkatan apa? PB itu perjanjian baru. Oke, nggak apa-apa ya. Kan biasanya, ya betul. Itu perjanjian baru ya. Kan biasanya ada teman-teman yang nggak ngerti terus jaim juga mau nanya ya. Aduh, gue nanya nanti malah di ini lagi. Dengan Sweety nanya kan semua juga yang belum ngerti gitu. Jadi tambah ngerti. Makasih pertanyaannya. Sekali lagi, menjadikan Tuhan sebagai hukumnya atau Rex Lex, artinya segala sesuatu yang kita buat sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah? Sesuai nggak dengan kehendak Allah? Tuhan berkenan nggak atasnya? Itu sama aja sinonim ya. Sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah itu sinonim dengan sesuai nggak dengan kehendak Allah? Sinonim dengan Allah menghendakinya nggak kita buat? Patokannya bukan hukum yang tertulis. Bukan hukum yang tertulis ya. Bukan yang tertulis. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Bukan itu. Patokannya Tuhan berkenan nggak atas ini? Atas yang kita perbuat itu. Nah ini kan susah kalau orang nggak belajar firman. Orang yang belajar firman tuh nggak punya kepekaan. Nggak bisa menangkap suara Tuhan. Kalau pakai bahasa kerennya, kita nggak punya radar untuk menangkap sinyal-sinyal. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasa? Tuhan bilang. Sebab kamu tidak mengerti firman-Ku. Jangan puas hanya beragama. Jangan puas hanya karena ngerti kebenaran atau logos ya. Tapi puaslah karena kita tahu kebenaran dan kita melakukan. Nanti di situ ada damai sejahtera. Ada sukacita. Nah ini nggak bisa saya bahasakan. Harus dirasakan ya. Nah, tadi saya janji mau buka satu ayat. Matius 5 ayat 20. Kita buka deh. Oke, satu orang tolong baca. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke, tahan dulu ya, Mas. Ini Tuhan Yesus bilang ya, maka aku berkata kepada kamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, cukup ayatnya. Nah loh, susah kan jadi orang Kristen kan? Welcome deh bareng-bareng. Welcome to the Christianity. Kalau selama sebelumnya kita ngegampangin gitu, oh yuk kita udah ditebus, ya udah kita hidup freedom kayak gitu kan. Tapi setelah mengerti kebenaran, ternyata ada harga yang harus kita bayar dan harganya itu segenap hidup.
Lukas bilang kok, kalau kamu mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Sama seperti orang yang sedang ingin mendirikan sebuah menara, di Lukas bilang. Kalau ia tidak cukup menghitung anggarannya, artinya ikut Tuhan itu harus menghitung dulu. Kalau masih setengah-setengah, mendingan gak usah ikut. Karena ikut Tuhan itu memberikan semuanya, segenap hidup. Kalau kita masih kasih setengah-setengah, pasti kita jadi ngeluh. Kita capek ikut Tuhan Yesus. Karena kita masih terikat. Oke, ada pertanyaan nih. Kok salah pencet saya, sorry. Kak, pas itu aku pernah gereja, katanya ayat itu untuk orang-orang Taurat, jadi standarnya dinaikin, itu salah kan, Kak? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Dia nanya, maksud case-nya itu gimana? Enggak, jadi pas itu gereja kan, terus kayak dibahas ayat itu juga, terus saya bilang, ya ayatnya tuh kayak buat itu tuh standarnya naikin, beda kalau standar kita yang orang yang biasa sama orang-orang yang kayak pendeta gitu-gitu tuh beda standarnya, Kak. Ayat itu ada karena itu buat orang-orang Taurat gitu, pas itu dia ngomongnya gitu. Betul. Ingat ya, perjanjian baru itu zaman penggenapan. Zaman penggenapan itu zaman di mana Tuhan Yesus hidup. Makanya dibilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sebenarnya bukan dekat ya teks aslinya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah ada. Maksudnya siapa? Tuhan Yesus memperagakan tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Makanya semua dibabat tuh sama Tuhan Yesus tuh. Yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, dia lawan. Dia lawan. Hari Sabat dia berbuat baik, nolongin orang, nyembuhin orang. Gila kan? Iya, jadi kalau dibilang orang itu Tuhan Yesus bilang ke ahli Taurat dan orang Farisi buat dinaikin standarnya, ya memang karena itu kan zaman penggenapan ya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mau rubah tuh cara berpikir orang Farisi dan ahli Taurat tuh. Mereka ahli Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat merasa mereka kan sudah melakukan Taurat, terus mereka menganggap dirinya itu sudah berkenan gitu. Sudah sempurna. Padahal ya, kalau pas pembahasan kita kemarin, sebaik apapun perbuatan kita ya, bahkan kita sempurna melakukan Taurat, perbuatan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Seperti kain kotor artinya tidak layak. Tidak layak. Kalau buka teks aslinya, itu bukan kain kotor loh. Mau tahu nggak? Dalam teks aslinya itu bukan kain kotor sebenarnya, tapi pembalut. Wah, gila tuh. Jadi kebaikan yang kita lakukan ya di luar kebenaran, baik itu perbuatan baik standar moral manusia, bahkan standarnya Taurat, itu seperti kain kotor. Kain kotor artinya tidak layak. Tidak layak bagi Tuhan. Bukan yang dikehendaki, bukan yang seharusnya. Jadi kalau dibilang dinaikin, ya memang kan Tuhan Yesus datang untuk ngasih tahu cara hidup yang benar kan. Jadi mau nggak mau dia bentrok kan tuh sama orang-orang yang berpikiran, gue udah berkenan kok. Ini, gue udah melakukan hukum Musa. Terus Tuhan Yesus mau nggak mau jelasin dong. Masa Tuhan Yesus setuju-setuju aja? Enggak kan. Tujuan dia datang berinkarnasi jadi manusia kan untuk memperagakan cara hidup atau tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Gitu, konteksnya itu sebenarnya. Enggak, maksud dia ngomongnya gitu, Kak, standarnya naikin karena itu buat orang ahli Taurat. Kalau bisa buat orang biasa itu standarnya tuh bukan yang kayak gitu loh, Kak. Wah, ngaco itulah. Jadi dia ngomong itu dalam konteks untuk ahli Taurat dan orang Farisi, tapi untuk orang di luar itu kagak gitu maksudnya. Iya, kayak gitu, Kak. Salah lah. Salah. Sama kalau saya balikin. Lahir baru kan cuma ada di percakapan dengan Nikodemus, berarti itu yang lahir baru itu cuma Nikodemus doang. Ya salah. Salah. Coba aja kamu cek percakapan
tentang kelahiran baru itu hanya terjadi pada Nikodemus, percakapan yang isinya tentang lahir baru ya. Apakah berarti itu hanya Nikodemus yang ditargetkan untuk lahir baru? Kan enggak. Memang latar belakangnya Nikodemus itu kan guru ya. Guru besar, tokoh besar agama Yahudi ya. Dia datangin Tuhan Yesus terus nanya. Terus ditanya sama Tuhan Yesus, "Lo ngerti nggak tentang kelahiran baru?" Terus Nikodemus bilang, Masakan aku yang sudah sebesar ini harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Ternyata Tuhan Yesus bilang, masa kamu gitu aja nggak ngerti gitu? Kalau pakai bahasa sekarang. Konteks Tuhan Yesus ngomong lahir baru ke Nikodemus adalah, kita tahu Nikodemus itu tokoh besar agama Yahudi. Guru besar agama Yahudi. Artinya dia harus meninggalkan tuh filosofi atau cara pandang yang lama tentang kebenaran-kebenaran yang dia pahami. Makanya kamu harus lahir baru. Kalau mau ikut aku, tinggalin dong pemahaman-pemahaman kamu yang selama ini kamu anggap benar gitu. Konteksnya di situ Nikodemus lagi naikin, kalau pakai konteks sekarang ya, Lekrex. Tuhan Yesus bilang bukan Lekrex tapi Reklex. Kamu harus lahir baru. Nah, itu maksudnya Tuhan Yesus. Apakah berarti dengan bilang lahir baru ke Nikodemus itu cuma ditargetkan buat Nikodemus? Kan enggak. Buat semua orang percaya. Gitu ya. Sama kayak konteks tadi tuh di Matius 5 ayat 20. Nah, kata kebenaran dalam Matius 5 ayat 20, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar. Nah, kata kebenaran dalam teks aslinya terkait Matius 5 ayat 20 adalah dikaiosune. Kata kebenaran di Alkitab tuh ada dua. Ada aletheia, ada dikaiosune. Aletheia itu kebenaran yang menunjuk pribadi Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran artinya tadi aletheia. Kebenaran yang menunjuk pribadi Tuhan Yesus. Kalau dikaiosune artinya kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Apa tuh maksudnya yang kelihatan dan tidak kelihatan? Sekali lagi saya ulang nih ya. Kata kebenaran dalam Matius 5 ayat 20, teks aslinya bahasa Yunaninya adalah dikaiosune. Artinya adalah kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Apa tuh yang tidak kelihatan dan yang kelihatan? Yang tidak kelihatan artinya cara berpikir. Cara berpikir, pikiran, perasaan itu yang nggak kelihatan. Kalau pakai bahasa simpelnya, kalau kamu nggak punya SQ, kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar, kata kebenaran dikaiosune. Dikaiosune artinya kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu artinya tadi pikiran, perasaan. Orang-orang perjanjian baru itu adalah orang-orang yang ditargetkan punya SQ. SQ itu spiritual quotient. Spiritual quotient itu artinya kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani, SQ atau kecerdasan spiritual artinya adalah kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Kalau perjanjian lama, kepekaan terhadap hukum. Jelas nih ya. Lex. Kepekaan terhadap hukum. Orang perjanjian lama bisa dikatakan punya SQ. Sebenarnya nggak bisa. Kalaupun dikatakan bisa punya SQ, SQ-nya terbatas. Kehendak Tuhannya hanya dipahami sebagai hukum dan peraturan yang tertulis yang diberikan Tuhan kepada Musa melalui 2 loh batu. Jadi SQ-nya terbatas ya. Kepekaan terhadap hukum perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian baru, orang-orang yang ditargetkan punya SQ, spiritual quotient, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Artinya kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, ini disebut menjadikan Tuhan atau kehendak Tuhan sebagai hukum. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah? Sesuai nggak dengan kehendak Allah? Nah, ini kan harus punya kepekaan. Nah, kepekaan ini yang disebut SQ. SQ itu adalah persatuan. Apa bilangnya?
SQ itu lahir dari pikiran dan perasaan yang isinya tuh kebenaran. Pikiran perasaan yang isinya kebenaran jadi SQ. Jadi aspek intelektual dan aspek emosional itu melahirkan SQ. Kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani, atau kecerdasan spiritual quotient, atau kecerdasan rohani. Makanya di Perjanjian Baru tuh tobat itu teks aslinya metanoia ya. Perubahan cara berpikir, perubahan mindset. Perubahan mindset yang dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 16. Firman bermanfaat untuk mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik seseorang dalam kebenaran. Jadi isi perasaan dan isi pikiran ini, kalau isinya kebenaran firman Tuhan, dia bisa punya kepekaan akan kehendak Tuhan. Kepekaan akan apa tuh? Keinginan Tuhan, kehendak atau keinginan Tuhan itu sama. Kepekaan terhadap kehendak Allah itu yang disebut SQ, spiritual quotient. Agama itu SQ-nya terbatas, sekali lagi ya. Kepekaan terhadap hukum. Kalau Perjanjian Baru, kepekaan terhadap kehendak Allah. Makanya orang yang nggak belajar firman Tuhan, otomatis dia masih hidup dalam gelap. Sekalipun dia belajar Taurat ya, sekalipun dia menguasai Taurat, sekalipun dia bisa melakukan Taurat. Melakukan Taurat itu susah, teman-teman. Kalau kamu gagal satu, gagal semuanya ya. Misalnya kamu udah bisa ngelakuin 9, tapi kamu gagal melakukan yang ke-10, itu nggak dihitung. Gagal semua. Kalau melakukan sesuatu atas dasar hukum, kan sebenarnya lebih gampang, tapi berat di ngelakuinnya tuh. Karena kan rinciannya banyak dibagi menjadi 4 tadi ya. Sipatim huhim edots. Tapi kalau berdasarkan kehendak Allah kan nggak tertulis. Nah, mau nggak mau kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus bangun persekutuan juga dengan Tuhan. Jadi nggak cuma pengetahuan aja, tapi kita benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan lewat saat teduh. Lewat kehidupan sehari-hari, kita menghidupkan Tuhan, menghidupkan kebenaran. Kalau agama, SQ-nya terbatas. Sekali lagi, SQ-nya terbatas. Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 4. Tapi terkait Matius 5 ayat 20, udah pada ngerti belum nih? Jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar. Saya ulang lagi nih ya. Kata kebenaran di situ teks aslinya dikaiosune. Artinya kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang nggak kelihatan tuh cara berpikir dan cara berperasaan atau sikap hati. Kak, kok dibandinginnya sama orang Yahudi sih, Kak? Kok dibandinginnya sama orang Yahudi? Kok dibandinginnya sama ahli Taurat dan orang Farisi? Kenapa kita dibandinginnya sama tokoh agama Yahudi gitu? Kenapa kita dibandingin sama ahli Farisi dan ahli Taurat gitu? Kenapa kita dibandinginnya sama mereka? Ini bukan tanpa alasan Tuhan ngomong seperti itu. Ada yang bisa tebak nggak kenapa? Karena? Oke, saya langsung jawab aja lah. Kenapa Tuhan ngebandingin kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Kenapa Tuhan membandingkan kita harus melebihi mereka gitu? Kenapa Tuhan bandinginnya sama mereka sih? Kenapa Tuhan bandinginnya sama orang Yahudi? Kenapa sih? Karena ahli Taurat dan orang Farisi adalah simbol puncak dari kesalehan orang beragama. Saya ulang ya. Kenapa sih kita dibandinginnya sama mereka? Karena ahli Taurat dan orang Farisi merupakan simbol puncak dari kesalehan orang beragama.
waktu beberapa bulan yang lalu ya, bahkan setahun yang lalu, ada seorang seniman Yahudi tuh buat patung. Buat patung, jadi ada orang Muslim sujud, terus di atasnya, di atas badan orang Muslim yang lagi sholat itu ada orang Kristen lagi berdoa. Dinaikin gitu. Terus di atasnya ada orang Yahudi, kan songong ya. Dibuat patung kayak begitu. Ngerti nggak nih yang saya gambarin? Jadi ada orang Muslim berdoa, sholat gitu. Di atasnya ada orang Kristen. Jadi ditiban gitu. Orang Kristen lagi berdoa. Nah, di atasnya lagi ada orang Yahudi. Kalau seniman itu ngerti ya, kalau seniman itu orang Kristen, dia harusnya ngerti ya. Kalau standar kehidupan orang Kristen itu bukan refleks, tapi refleks. Tapi oke lah, dia bisa buat patung kayak begitu kan ya, karena yang terkait pembahasan kita ya, karena ahli Taurat dan orang Farisi atau orang Yahudi adalah simbol puncak dari kesalahan orang beragama. Jadi patung itu dibuat atas dasar argumen ini. Tapi kalau dia orang Kristen, saya rasa dia nggak bakal buat kayak gitu sih. Nah, kalau dikatakan melebihi kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi, kalau dikatakan ya, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Nah, kalau ditanya nih, kalau dikatakan melebihi kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kehidupan keberagaman macam apa yang melebihi mereka itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang berani jawab nggak? Saya ulang nih pertanyaannya biar jelas ya. Kalau kita diminta, kalau kita dibandingkan, kalau dikatakan melebihi kesalahan kalau dikatakan melebihi kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kehidupan keberagaman macam apa? Kalau kehidupan tidak lebih benar. Ya, Zoe itu maksudnya gimana? Zoe itu kan cara hidup, maksudnya gimana tuh? Saya ulang nih pertanyaannya ya. Kalau dikatakan melebihi kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi atau orang Yahudi, maka kehidupan keberagaman macam apa yang melebihi mereka itu? Apa? Berkodrat ilahi bukan nggak? Wih, langsung kejawab. Benar-benar. Kalau dikatakan, sekali lagi saya ulang, melebihi kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi, maka, karena Dimas ikut sesi ini ya? Kamu salat, Mak. Pantes. Iya. Kalau dikatakan melebihi kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kehidupan keberagaman macam apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Jawabannya adalah tidak lain kecuali berubah kodratnya. Mengenakan kodrat ilahi. Refleks. Ini melebihi. Makanya di paranoia itu dikatakan ya, kalau yang dengar paranoia, agama itu menjadi pembanding sebenarnya. Menjadi pembanding kekristenan yang benar. Kenapa menjadi pembanding? Menjadi pembanding artinya agama dijadikan sebagai alat untuk membedakan, yakni membedakan kekristenan dengan agama lainnya. Kalau nggak ada pembedanya, misalnya Kristen sama kayak agama lain, ya nanti muncul statement semua agama sama aja, sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, beruntunglah kita yang dikasih kesempatan gitu sama Tuhan, terlahir menjadi orang Kristen. Agama menjadi pembandingnya, menjadi penjelas. Kalau target kita itu bukan hanya melakukan hukum, melakukan peraturan, tapi juga melakukan apa yang Tuhan mau ya, pikiran perasaan Allah, apa yang Tuhan kehendaki. Agama itu hanya cocok untuk perjanjian lama. Saya sering bilang ini, sekali lagi saya bilang. Agama itu cuma cocok untuk perjanjian lama. Perjanjian baru itu kita harus menjadikan Tuhan atau kehendak Tuhan sebagai hukum. Nah, ini target kita.
mengenakan kodrat ilahi. Ini target kita. Sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Belum? Oke. Agama, atau kalau hanya sekedar beragama, sekalipun kita taat ya, sekalipun kita taat. Bahkan kalau dalam konteks Yahudi, kita melakukan Taurat dengan sempurna, kita belum bisa dikatakan hidup dalam terang. Kita belum bisa dikatakan hidup dalam terang. Hidup dalam terang artinya hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau di Yohanes 1 ayat 4 tadi dibilang, dan di dalam Dia ada terang, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yang namanya pengikut, pasti kita mengikuti apa yang kita ikuti kan? Kristen artinya seperti Kristus. Ya kita mengikuti Tuhan Yesus. Kehidupan bangsa Israel adalah peta atau gambaran kehidupan pada umumnya yang belum mengenal terang. Saya ulang nih ya. Kehidupan bangsa Israel, orang Yahudi maksudnya, adalah peta atau gambaran kehidupan manusia pada umumnya yang belum mengenal terang. Tata laksana kehidupan bukan pada kehidupan beragama seperti yang diterapkan oleh bangsa Israel. Mereka terjebak pada liturgi, mereka terjebak pada aturan, mereka terjebak pada hukum. Yang fokusnya beragama tadi, memiliki kepekaan terhadap hukum. Atau membuat seseorang menjadi baik. Bukan menjadi orang yang bertuhan atau bersifat seperti Tuhan. Bertuhan itu kan artinya bersifat seperti Tuhan. Atau memiliki sikap atau sifat atau karakter seperti Tuhan. Makanya dibilang agama, khususnya agama Yahudi itu menjadi pembanding. Kalau dibilang agama doang sebenarnya kurang tepat sih. Kalau agama menjadi pembanding. Yang lebih tepat tuh agama Yahudi menjadi pembanding. Kenapa Kak Obed kok mengatakan agama Yahudi bukan agama pada umum? Iya, karena agama Yahudi tadi yang dibilang ya, ahli Taurat dan orang Farisi, itu simbol puncak kesalehan orang beragama. Simbol puncak orang beragama. Tuhan Yesus bandingin kita. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari mereka, kamu nggak masuk kerajaan Allah. Kalau tata laksana kehidupan cukup dengan aturan agama atau sistem keberagamaan, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang sebagai terang. Nah, ini yang saya sering tanya ke kalian. Sebelum Tuhan Yesus datang, banyakkah orang baik? Banyakkah orang saleh? Kalau banyak ada berapa? Ada 10. Lebih kah? Berapa? 20. Lebih kah? Berapa? 100. Lebih kah? Ya udah. Terus kenapa Tuhan Yesus turun? Kenapa Tuhan Yesus turun? Karena Nggak cukup cuma baik. nggak cukup hanya sekedar melakukan hukum, nggak cukup hanya sekedar menjadi orang beragama. Kita belum berkenan, yang tadi dibilang, sebaik-baiknya orang, bahkan dia perfect Tauratnya gitu. Perbuatannya seperti kain kotor, tidak layak bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Misal seperti korban bakaran ya, menyembelih kurban gitu. Itu kan di praktek perjanjian lama agama Yahudi kan orang Yahudi buat ya. Mereka berkaca pada praktik yang diselenggarakan pertama kali oleh Kain dan Habel, mempersembahkan korban bakaran. Itu pertama kali tuh sejarahnya tuh dari situ. Ternyata Tuhan nggak menghendaki itu. Korban bakaran, kerbau, merpati ya kalau untuk orang yang kurang mampu ya. Bukan burung puyuh ya. Kalau sekarang lagi viral burung puyuh, bukan burung puyuh. Itu nggak cukup gitu untuk menghapus dosa. Kerbau, korban bakaran itu nggak cukup untuk menghapus atau
untuk menjadi korban pendamaian. Jadi kalau orang Yahudi tuh, kalau mereka mau minta ampun ke Tuhan, mereka biasa kasih korban bakaran lewat perantara nabi. Jadi nabi yang bawa persembahan itu ke Tuhan. Kalau orang yang mampu beli domba atau beli kerbau, kalau orang yang nggak mampu beli burung untuk disembelih dikasih ke Tuhan. Bukan berarti Tuhan senang atas itu ya, karena kan terbatas, gimana? Nggak ada Injil, nggak ada Roh Kudus, belum ada penebusan, bagaimana? Tuhan Yesus jadi datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia, berarti menandakan ada sesuatu yang belum selesai, belum beres. Harus ada yang diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Bukan dunia ini yang diperbaiki ya. Dunia ini udah terlanjur rusak. Yang diperbaiki adalah karakter kita, karakter manusia itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus mempersiapkan kita untuk menyongsong langit baru bumi baru. Mempersiapkan kita supaya kita terbiasa melakukan tata laksana kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus lagi mempersiapkan kita. Oke, terakhir saya mau bandingin. Kak, emang Kristen bukan agama, Kak? Kalau yang udah sering ikut pertemuan kita, pasti udah tahu ya. Secara sosiologis atau dalam hal bermasyarakat, Kristen itu agama. Tapi secara substansi, secara inti, Kristen itu bukan agama. Kristen artinya seperti Kristus ya. Kristen dari kata Kristianos, artinya seperti Kristus. Kristus artinya Kristus. Kristus artinya gelar. Gelar yang hanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Coba ada nggak nabi yang gelarnya Kristus? Nggak ada. Tuhan Yesus nabi nggak? Ya, Tuhan Yesus nabi, tapi juga Tuhan. Gelar Kristus itu hanya ada pada Yesus. Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi. Kalau dibilang Kristen, artinya tadi dari kata Kristianos, artinya seperti Kristus. Kristus artinya menunjuk Tuhan Yesus. Yang artinya seperti Tuhan Yesus. Kristen itu bukan agama, tapi jalan hidup. Jalan hidup untuk mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Tadi ya, secara sosiologis bermasyarakat, Kristen itu agama. Tapi secara substansi bukan. Nah, sekarang kalau nanti ada yang tanya, Kak, maksudnya apa sih, Kak? Kristen bukan agama, tapi secara sosiologis bermasyarakat itu agama. Ya, nggak dikatakan agama, karena secara sosiologis gitu. Secara kehidupan bermasyarakat, Kristen itu termasuk agama. Tapi kalau kita perhatikan, kita membuka Injil, kita mau merendahkan hati, mau merendahkan diri gitu, belajar Injil untuk lebih memahami lagi, ternyata Kristen bukan agama. Saya kasih pembanding nih. Ciri-ciri agama itu apa sih, Kak? Kekristenan itu memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan agama pada umumnya. Sifat-sifat agama pada umumnya adalah, jadi ada 3 hal nih. Ini biasanya ada di kebanyakan agama juga. Sifat-sifat agama pada umumnya adalah 1, menekankan ritual atau tata upacara agama yang baku. 2, memiliki hukum-hukum yang legalistik dan sangat formal. Tertulis, baku, tidak bisa dirubah. 3, peranan tokoh agama yang dianggap penting untuk memediasi antara yang disembah dengan umatnya. Tanpa wakil tersebut, umat tidak bisa berurusan secara proporsional dengan Allahnya. Saya ulang, 1. Ini sifat-sifat agama pada umumnya ya. 1, menekankan ritual atau tata upacara agama yang baku. Misalnya apa tuh, Kak? Tata upacara yang baku. Menekankan ritual itu maksudnya gini. Setiap agama itu kan pasti ada ritualnya.
ritual yang berhubungan dengan siklus hidup atau lahir, menikah, meninggal, ada Paskah, ada Natal. Nah, itu namanya ritual-ritual. Terus punya perayaan hari raya yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah agama tersebut tadi, seperti Natal dan Paskah. Nah, ini di semua agama kan ada ya tata upacara beragama. Kalau dalam Yahudi ada syakat, dalam Muslim ada sholat kan, sholat 5 waktu, Yahudi 7 waktu. Nah, kalau Kristen gimana tuh, Kak? Kalau Kristen. Kita buka deh. Jadi saya mau ngebandingin ya, agama dengan kekristenan. Yang tadi barusan saya sebut itu agama ya. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 31. Oke, baca. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke, sekali lagi. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya. Kalau agama itu punya ritual-ritual tertentu gitu, atau tata cara atau upacara agama yang baku, dalam kekristenan itu enggak ya. Kristen itu lebih menekankan sikap batiniah. Jadi menyembah dalam kekristenan itu bukan seperti orang beragama, gimana ngomongnya? Kalau dalam konsep orang agama kan ibadahnya ya ritual-ritual tersebut ya. Tapi kalau dalam kekristenan, ritual kita itu dari kita bangun tidur, atau lebih gampang ini, liturgi kita itu bukan hanya 2 jam di gereja, tapi dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, itu namanya ibadah kita tuh. Kita buka dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Oke, dibaca, Mas. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu atau hidupmu. Itu yang pertama ya. Kalau ciri yang kedua tadi apa? Memiliki hukum-hukum yang legalistik atau sangat formal. Nah, kita buka dulu deh. Roma 12 ayat 2. Kalau orang beragama itu punya hukum-hukum yang legalistik dan sangat formal, kalau orang Yahudi 10 perintah Allah, kalau Muslim ada ya hukum-hukumnya, syariatnya. Kalau dalam kekristenan apa, Kak? Dalam kekristenan itu nggak ada sebetulnya. Dalam kekristenan itu tadi bukan lekreks ya, tapi rekleks, menjadikan Tuhan sebagai hukumnya. Makanya kita harus punya kepekaan. Kepekaan itu dibangun dari pemahaman-pemahaman yang kita dapat dari kebenaran. Jadi pikiran, perasaan yang isinya kebenaran itu membangun SQ tadi ya. Spiritual quotient, kecerdasan rohani atau kecerdasan spiritual. Tentang apa yang baik, apa yang berkenan dan sempurna. Kita baca ayatnya deh. Baca lagi, Mas.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, cukup ayatnya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, metanoia, supaya kamu bisa membedakan apa yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Allah. Jadi, kekristenan itu tidak punya hukum, tidak punya peraturan. Hukum kita ya tadi, yang kita buat sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah? Sesuai nggak? Nah, sekarang kita bandingin yang sifat-sifat yang terakhir nih. Yaitu adanya peranan tokoh agama yang dianggap penting untuk memediasi atau menghubungkan antara yang disembah, maksudnya Tuhan, dengan umatnya. Tanpa wakil tersebut, umat tidak bisa berurusan secara proporsional dengan Allahnya. Jadi kalau orang beragama tuh, kalau nggak ada pemimpin agamanya tuh mereka merasa ibadahnya itu nggak sah. Ibadahnya itu kurang berkenan, kurang apa ya? Kurang sah lah, ibaratnya kurang sah. Kalau dalam kekristenan perlu nggak, Kak, pakai peranan tokoh agama? Tokoh agama perlu untuk mementor dong ya, mentor sementara, menggiring umat supaya ngerti kebenaran, dan dia punya kebiasaan untuk mempelajari kebenaran itu dan punya hubungan sendiri sama Tuhan. Tapi kalau peranan tokoh agama untuk memediasi antara hubungan antara Allah dengan umatnya, salah. Ini konsep perjanjian lama ya, yang tadi sempat kita bahas tuh. Kalau ada orang mau minta maaf ke Tuhan, mau bertobat ke Tuhan, dia biasanya kasih korban bakaran. Kalau yang orang mampu domba, kalau orang yang nggak mampu tadi burung ya. Terus dikasih ke nabi. Nanti nabi itu yang bawa persembahan atau korban bakaran itu ke Tuhan, masuk ke dalam bait Allah ya. Nah, ini yang disebut memediasi antara hubungan Tuhan dengan umatnya. Nah, kalau dalam perjanjian baru, gimana tuh, Kak? Kalau di Petrus dibilang ya, di 1 Petrus dibilang, kamu adalah imamat yang rajani. Jadi sebetulnya kita nggak perlu tokoh agama untuk menjadi perantara atau memediasi antara hubungan Allah dengan umatnya. Justru kita sendiri harus punya hubungan dengan Tuhan. Makanya dibilang kekristenan itu usaha Allah untuk menggapai manusia. Manusia itu sendiri harus merespon anugerah Allah itu sendiri. Jadi tokoh agama itu hanya jadi mentor sementara. Bukan tokoh untuk memediasi ya. Mentor sementara untuk mengajarkan kebenaran dan supaya umat itu punya kebiasaan untuk merenungkan kebenaran dan punya hubungan sama Tuhan. Ayatnya di mana lagi tuh, Kak? Oke, terakhir nih kita buka 1 Yohanes 2 ayat 1. Ini kita bicara perantara ya. Jadi perantara kita siapa, Kak? Oke, baca lagi Mas, terakhir Mas, ayat terakhir. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sekali lagi, pelan-pelan tapi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tahan dulu ayatnya. Kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adil. Oke, cukup ayatnya, makasih. Jadi satu-satunya yang memediasi kita dengan Allah, makanya kekristenan itu dibilang kita itu memperbaiki hubungan dengan Allah ya, atau rekonsiliasi hubungan dengan Allah. Perantaranya siapa? Perantaranya Tuhan Yesus.
perantaranya Tuhan Yesus. Makanya di Yohanes 14 ayat 6 dibilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus jadi satu-satunya perantara yang memediasi atau menghubungkan Allah dengan umatnya. Dengan cara apa, Kak, kita bisa punya hubungan lagi dengan Allah? Dengan cara tadi mengenakan kodrat ilahi, menjadikan kehendak Tuhan sebagai hukumnya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jadi yang tadi kita bandingin tuh, jadi tadi saya bandingin tuh, kan sifat agama tuh secara sederhana ada 3 tadi ya. Yang pertama menekankan ritual, kedua memiliki hukum, yang ketiga peranan tokoh agama untuk memediasi antara hubungan Allah dengan umat. Terus tadi saya bandingin, kalau kekristenan apa? Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Terkait dengan pembahasan kita? Ada yang mau tanya? Kita kayaknya masih sekali atau 2 kali lagi ya. Ada beberapa part yang mau saya tambahin, yang mau saya sedikit ulang lagi. Dan teman-teman yang ketinggalan, minta catatannya ke teman-temannya. Jangan sampai ketinggalan terus, ya udahlah, gua nggak apa-apa ikut, tapi nggak punya pemahaman sebelumnya ya. Takutnya nanti kita nggak sama gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Tema ini sebenarnya agak berat. Agak berat kenapa? Bagi yang baru ini nggak menarik. Bagi yang baru ini nggak menarik. Tapi buat saya kalau kamu memang niat untuk belajar, mau bertumbuh terus mau berubah ya, ikutin aja. Terus kalau mau lebih ngerti lagi, di Atmajaya tuh kan kita juga buat komsel ya. Lagi bahas tentang kodrat ilahi tuh. Jadi sama tema yang kita pelajarin sekarang nyambung tuh. Wah, kalau ikutan tuh lebih ngerti lagi gitu. Saya lebih enak lagi menyampaikan. Nggak perlu banyak menyederhanakan bahasa atau istilah-istilahnya tadi yang hari ini kita bahas. Jadi menjadikan kehendak Tuhan atau Tuhan sebagai hukum dengan kodrat ilahi itu nyambung. Komsel Atma itu setiap hari Selasa jam 11. Kalau yang ada waktu, yang mau ikutan, nanti kita kasih linknya di grup.